Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Sebelum memasuki materi presentasi kami, izin kepada Dr. Iskandar Zulkarnain sebagai pengampu mata kuliah Sosiologi Agama. Baiklah, di sini kami yang beranggotakan saya sendiri, Aldo Ramadan, Lucian Anggara, serta Raihan Arianto. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Responsif Agama dalam Perspektif Agama Islam terhadap perilaku menyimpang judi online studi pada Warkop Yumin, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang. Baiklah, yang pertama itu adalah bab 1 yaitu pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu perilaku. Perilaku diartikan sebagai bentuk respon dari suatu bentuk aktivitas, yang dimana tindakan atau aksi yang terwujud dari gerak badan maupun ucapan yang dilakukan oleh seseorang, baik secara sadar maupun tidak, serta tampak maupun dia tidak tampak terhadap objek, baik benda maupun manusia. Sedangkan menyimpang merupakan kata kerja yang ada di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti berselisih, sesat, menyeleweng dari suatu aturan. Sehingga perilaku menyimpang dapat disimpulkan artinya yaitu sebagai suatu aktivitas yang dilakukan individu karena melanggar atau menyeleweng dari norma atau aturan yang ada di masyarakat. Judi itu merupakan kegiatan bertaruh terhadap sesuatu yang berharga, dengan harapan bahwa hasil yang didapat akan lebih besar dari sesuatu yang dipertaruhkan tersebut. Terdapat berbagai macam jenis judi, yaitu judi kasino, lotre, serta yang terkenal sekarang ini yaitu judi online. Judi online ini merupakan permainan judi yang menggunakan teknologi seperti smartphone maupun komputer sebagai perantara, yang dimana menggunakan uang digital sebagai taruhan. Dengan adanya persetujuan pemain, serta algoritma yang dimainkan ditentukan oleh bandar. Judi online tersebut salah satunya yaitu adalah slot. Dalam perspektif agama Islam, judi merupakan suatu perilaku yang haram, sekalipun hiburan dan permainan itu diperbolehkan oleh agama Islam. Tetapi, ia juga mengharamkan setiap permainan yang dicampuri dengan unsur perjudian, yaitu permainan yang tidak terlepas dari untung serta rugi yang dialami oleh pemain. Dalam surat Al-Maidah ayat 90, Allah SWT berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar atau miras, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Perilaku judi online dalam agama Islam sendiri merupakan perilaku yang haram. Hal tersebut bisa berdampak buruk bagi seseorang seperti kecanduan berjudi disebut juga sebagai gambling disorder. Judi online tidak hanya membuat seseorang menjadi kecanduan, tetapi juga berdampak ke ekonomi pribadi di mana seseorang rela menghabiskan uang untuk berjudi. Efek dari gambling disorder tersebut membuat seseorang memaksakan keadaan ekonominya, walaupun sudah mengalami kekalahan dengan menjual barang maupun berhutang dengan orang lain demi judi online tersebut. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana responsif agama Islam terhadap perilaku menyimpang judi online dengan melakukan studi pada Warkop Yumin Kecepatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang. Di sini terdapat rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang diambil dari berdasarkan latar belakang di atas sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana perspektif agama Islam dalam memandang perilaku menyimpang judi online. Kemudian kedua, bagaimana dampak yang dihasilkan dari adanya perilaku menyimpang judi online. Kemudian adanya tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana responsif agama Islam dalam perilaku menyimpang judi online. Kemudian kedua, untuk mengetahui bagaimana sebab akibat dari adanya perilaku menyimpang judi online. Kegunaan penelitian yang pertama manfaat teoritis. Dalam hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, serta dalam penerapan ilmu metode penelitian. Kemudian yang B dapat dijadikan sebagai koreksi sehingga penelitian kedepannya lebih baik dari penelitian terdahulu. Kemudian yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, terutama pemeluk agama Islam, dari adanya perilaku menyimpang judi online, serta dampak yang dihasilkan tersebut. Kemudian ada keutamaan dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Jadi agama Islam merupakan salah satu agama yang melarang kegiatan perjudian
perjudian. Hal tersebut dijelaskan pada salah satu ayat Al-Quran tadi, yaitu Quran Surah Al-Maidah. Selain mengharamkan perilaku tersebut, kegiatan perjudian juga berdampak buruk bagi seseorang dari segi finansial maupun mental. Maka dari itu, penelitian ini sangat penting bagi bagaimana respon agama Islam dalam memandang perilaku perjudian tersebut, serta melihat apakah ada dampak yang dihasilkan dari perilaku menyimpang tersebut. Dengan adanya penelitian ini juga dapat memberikan wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu sosial serta agama. Temuan yang ditargetkan. Dalam temuan penelitian ini yaitu melihat bagaimana perspektif seseorang terhadap perilaku menyimpang judi online tersebut terhadap dampak yang dihasilkan dari perjudian tersebut dari segi sosial, ekonomi, serta spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu bab tinjauan pustaka. Pada bab ini berfokus pada studi kasus agama Islam dan judi. Nah, untuk studi kasus sendiri merupakan metode penelitian yang menjelaskan suatu kasus tertentu atau kejadian yang diteliti dalam konteks mendalam. Untuk tokohnya sendiri kami menggunakan tokoh Creswell sebagai tokohnya, yang mana menggambarkan studi kasus sebagai eksplorasi dari sistem terkait atau kasus yang dikumpulkan melalui data mendalam dari berbagai sumber seperti program, peristiwa, atau individu. Pendekatannya sendiri menggali fenomena tertentu dalam waktu kegiatan atau konteks tertentu dalam pengumpulan data mendalam. Untuk agama Islam dan judi, nah di agama Islam sendiri judi dianggap sangat haram untuk dilaksanakan dikarenakan dianggap perbuatan syaitan yang melibatkan untung dan rugi. Pada pandangan hukum sendiri, judi melibatkan taruhan harta benda atau zat dengan unsur menang kalah serta mengambil harta dari pihak yang kalah. Untuk kategori judi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu perjudian kasino dan juga perjudian online. Untuk perjudian kasino sendiri telah memiliki hak secara legal dilaksanakan dari pemerintah. Sedangkan untuk perjudian online sendiri tidak memiliki hak secara legal untuk dilaksanakan, maka disebut dengan judi online secara ilegal. Untuk perjudian kasino sendiri terdapat beberapa game seperti roulette, blackjack, dan juga QQ. Sedangkan di judi online diakses melalui situs-situs web yang telah disediakan oleh bandar seperti ibcbet.com, sbobet.com, bola88.com, dan liga365.com. Masih banyak lagi situs-situs judi yang bertebaran di luar sana. Nah, untuk faktor pendukungnya sendiri, yaitu melibatkan keuntungan finansial, keinginan untuk mencoba, dan sebagai bentuk hiburan di kala penat seharian bekerja. Untuk dampaknya sendiri, yaitu terkait dengan ekonomi, agama dan budaya, dan juga kesehatan mental, yang juga mengganggu keharmonisan keluarga dalam hubungan sosial. Nah, untuk dampak positifnya sendiri, yaitu mungkin secara pribadi mungkin berbeda pada setiap orang, namun berdasarkan sebuah wawancara yang telah kami laksanakan, informan kami mengatakan bahwa perjudian online memberikan hiburan di sela-sela penatnya tugas kuliah atau kesibukan lainnya. Sebagai pelajar, mereka menggunakan perjudian sebagai hobi. Nah, untuk perilaku menyimpangnya sendiri, yaitu antara lain itu perbuatan berbohong, dan juga penggadaian barang. Seperti berbohong kepada orang tua atau meminjam uang dari teman untuk menutupi kekurangan yang dirasakan merupakan salah satu dampak dari keikutsertaan dalam permainan judi online terhadap kepribadian. Contoh berbohong kepada orang tua atas kebutuhan yang sebenarnya diperuntukkan untuk bermain judi, seperti kebutuhan makan atau membayar uang kos yang mana disalahgunakan untuk bermain judi online. Nah, pengadaan barang sendiri yaitu merupakan imbas dari kekalahan mereka pada saat melakukan judi online atau judi. Nah, mereka menggadaikan barang-barang pribadi mereka seperti handphone, SNK, dan juga motor. Nah, pengadaan barang sendiri mungkin terjadi ketika tidak memiliki uang saku dalam kelompok pemain untuk memenuhi kebutuhan bermain judi online. Akan menjadi sasarannya salah satu barang dari pemain jadi sasaran untuk ditukar di tempat pegadaian dengan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Ardianto dari Sosiologi B, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 dari mata kuliah Sosiologi Agama. Nah, di bab 3 ini ada metode riset.
Yang pertama yaitu lokasi riset. Lokasi penelitian ini adalah tempat di mana peneliti menganalisis penelitian berada. Maka, lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah Warkop Yumin, Kecamatan Rangkuy, Kota Pangkal Pinang, yaitu di Provinsi Bangka Belitung. Desain riset. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan di Provinsi Bangka Belitung. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran secara jelas dan sistematis objek yang diteliti, dengan memberikan informasi dan data yang valid terkait dengan fenomena yang ada di lapangan. Alasan peneliti mengambil lokasi ini yaitu karena terdapat narasumber penjudi online yang ada di Warkop Yumin. Nah, narasumber ini sendiri tidak kami sebutkan namanya karena untuk menjaga privasi narasumber tersebut. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui penelusuran beberapa dokumen, seperti berita online, buku, jurnal, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian. Dalam riset ini, penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan dengan mempertimbangkan beberapa hal sesuai kriteria informan yang diinginkan. Nah, di 3.3 tahapan riset yang dilaksanakan, kami melakukan beberapa tahapan riset pada penelitian kualitatif ini, yaitu tahapan deskripsi. Pada tahapan ini, peneliti akan mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Selanjutnya, peneliti akan mendata sekilas dengan informasi yang diperoleh. Setelah itu, peneliti memfokuskan pada masalah tertentu, mencari rumusan masalah, mencari literatur di tinjauan pustaka, serta menentukan metode penelitian. B. Tahapan kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, semua informasi yang didapat dari tahap pertama sampai ke tahap pengumpulan data, analisis data dan penyajian data akan direduksi peneliti. Yang ketiga yaitu tahap laporan penelitian. Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penelitian. 3.4 Objek atau variabel riset dengan indikator yang jelas. Objek penelitian ini adalah pandangan dari agama Islam mengenai perilaku menyimpang pada perilaku judi online yang ada di Warkop Yumin, Pangkal Pinang. 3.5 Teknik pengumpulan data. Nah, di beberapa pengumpulan data ini kami menggunakan 4 teknik, yaitu yang pertama wawancara. Kegiatan yang dilakukan dengan tatap muka pada proses tanya jawab kepada beberapa narasumber di wilayah studi. Dalam riset ini, jenis wawancara yang dipakai adalah wawancara tidak terstruktur. Menurut Sugiono 2019, wawancara yang tidak struktur berarti dalam pengumpulan datanya, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis. Seperti pertanyaannya itu muncul ketika sedang melakukan wawancara. Nah, observasi, pengamatan yang dilakukan secara langsung di wilayah studi, dengan disertai pencatatan yang sistematis terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Rahman dan Ibrahim 2009, observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung mengenai objek penelitian. 3. Dokumentasi. Menurut Rahman dan Ibrahim 2009, dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dimana dokumen-dokumen dijadikan sebagai sumber data, baik beberapa tulisan, arsip, foto, dan sebagainya. Dan keempat yaitu ada FGD, Focus Group Discussion. Menurut Irwanto 2006, FGD merupakan suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. 3.6 Teknik analisis data. Dalam penelitian kualitatif, analisis data yang digunakan setelah data diperoleh berupa kata-kata dan bukan berupa angka dalam proses pengumpulan data tersebut. Menurut Afrizal 2017,
Analisis data yang terdapat dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara yang berbeda, serta tidak berorientasi dengan pengukuran dan perhitungan. Dalam riset kualitatif, analisis data sering disebut dengan analisis berkelanjutan. Terdapat 3 tahap kegiatan analisis data menurut Niles dan Huberman. Silalahi 2010, yaitu berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, di 3.7 yaitu menyimpulkan hasil riset. Dalam tahap ini, semua data yang telah diperoleh sebagai hasil penelitian disimpulkan. Penarikan kesimpulan merupakan suatu upaya memahami dan mencari makna, penjelasan, pola, keteraturan, serta sebab akibat. Tahap ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data. Nah, sekian dari saya dalam menjelaskan RSH pada bab 3 mengenai metode riset.